Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Erlin Rustia Salahuddin, guru Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Negeri 2 Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi nyata yang saya lakukan adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka antara lain, yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Jadi, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pembelajaran tinggi. Terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, kedua konten, ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Lalu, apa kurikulum perlu berubah? Ada 3 alasan mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, agar memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Peran dan fungsi kurikulum. Pertama, peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian, fungsi kurikulum adalah untuk membantu dalam proses pembelajaran. Perubahan kurikulum pada 16 tahun terakhir yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kurikulum KBK pada tahun 2004. Yang kedua, kurikulum KTSP pada tahun 2006. Kemudian, kurikulum 2013 pada tahun 2013 dan kurikulum revisi pada tahun 2017. Kemudian yang terakhir, kurikulum merdeka pada tahun 2020. Kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana peserta didik berada dan zaman peserta didik dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Komponen-komponen dari KOSP itu sendiri antara lain, yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, yang kedua, visi, misi, dan tujuan, yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5 prinsip pengembangan KOSP yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Yang pertama, harus berpusat kepada murid. Yang kedua, kontekstual. Ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan pada satuan pendidikan. Sekian aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah yang dapat saya bagikan. Apabila Bapak Ibu semua berkenan, mohon tinggalkan umpan balik pada link
atau bisa tinggalkan pada komentar di bawah. Link dapat diklik pada kolom deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video aksi nyata yang berikutnya.